Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita bertemu dalam video pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11 dengan tema konsep input, proses, output, outcome, dan impact dalam manajemen operasional. Dalam dunia manajemen operasional, keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan sangat tergantung pada bagaimana proses internal dikelola untuk menghasilkan nilai tambah. Salah satu pendekatan sistemik yang banyak digunakan untuk memahami alur kinerja dan hasil operasional adalah kerangka input, proses, output, outcome, dan impact, atau kita singkat dengan IPO OI. Jadi ini merupakan konsep dari manajemen operasional ya. Ada 5 hal yang harus kita pahami ya dalam kegiatan manajemen operasional. Ada input, proses, output, outcome ya. Kemudian impact. Jadi model ini membantu organisasi melihat secara menyeluruh apa yang mereka gunakan ya input, apa yang mereka lakukan proses, kemudian apa yang dihasilkan output, terus apa manfaat langsung outcome, dan apa dampak jangka panjangnya impact. Ya baik ya, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi dengan memahami setiap tahapan ini, manajer operasional dapat merancang strategi yang lebih efisien dan terukur, serta memastikan bahwa kegiatan operasional tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga membawa perubahan yang berkelanjutan. Baik, kita mulai dari input atau masukan. Sebagai definisinya adalah segala sumber daya yang digunakan untuk memulai proses operasional. Nah, ini termasuk sumber daya manusia, bahan baku, informasi, teknologi, modal, dan waktu ya. Jadi apa-apa saja yang menjadi ya hal-hal yang nanti menjadi sumber daya yang akan dapat melaksanakan kegiatan operasional, maka disebut dengan input. Misalnya tenaga kerja ya, tenaga kerja di pabrik, mesin produksi, bahan mentah, data pesanan pelanggan, modal kerja, dan energi listrik. Nah ini kalau sederhana ya, kalau kita buat kue aja itu inputnya apa kira-kira? Ya, ada gula, ada tepung ya, ada pandan, ada telur ya, kemudian ada mixer gitu ya. Kemudian tujuan input menjadi bahan dasar atau elemen awal yang akan diproses untuk menghasilkan output tertentu. Nah, apa itu yang kedua, proses atau pengolahan? Nah, sebagai definisi, ini merupakan serangkaian aktivitas atau langkah-langkah kerja yang mengubah input menjadi output. Proses ini harus dirancang secara efisien agar tidak menimbulkan pemborosan dan menghasilkan nilai tambah. Jadi seluruh aktivitas, langkah-langkah ya, dan ini merupakan langkah-langkah kerja. Jadi kalau misalnya tadi membuat kue bolu itu inputnya adalah gula, tepung ya, telur, kemudian pewarna, mixer. Nah, sekarang apa aktivitasnya? Ya, misalnya ya tepungnya harus disiapkan dengan sekian gram gitu kan, telurnya berapa, kemudian gulanya berapa. Nah ini harus tahu bagaimana proporsinya. Jadi nanti jangan sampai kalau tidak memahami aktivitasnya itu gagal produksi, termasuk mixernya. Berarti kalau dalam manufaktur ya mesin ya.
Nah, ini kalau contoh dalam manajemen operasional, perakitan produk di jalur produksi. Kemudian proses pemesinan atau pabrikasi. Kemudian pengemasan produk, kontrol kualitas. Nah, fokus proses adalah efisiensi, efektivitas, produktivitas, pengendalian mutu dan kepatuhan terhadap SOP ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat sesuatu, maka apalagi barang tersebut mau kita jual, maka kita harus efisien. Efektif, efisien itu berarti lebih hemat ya. Efektif berarti tepat ya. Tepat secara waktu, tepat secara target produk ya. Kemudian produktivitasnya tumbuh dia, harus ada kuantitinya gitu ya, dan bisa dikendalikan secara mutunya, makanya harus patuh terhadap SOP. Kemudian yang ketiga adalah output keluaran, definisinya itu hasil langsung dari proses. Nah, ini keluarannya ya, hasilnya ya, berupa produk atau jasa yang siap dikirimkan ke pelanggan. Contoh dalam manajemen operasional misalnya produk jadi ya, misalnya sepatu, mobil, ini udah jadi ya, makanan. Kalau jasa misalnya ya pengiriman, perawatan kendaraan ya. Kemudian jasa apa namanya? Transportasi gitu. Nah, kemudian jadi contoh dalam manajemen operasional ya, tadi ya. Kalau keluaran tadi, laporan produksi, unit barang yang telah diuji dan dikemas. Nah, kriteria output yang baik tentu harus sesuai. Jadi produk harus sesuai dengan standar kualitas, siap digunakan atau dijual, kemudian memenuhi spesifikasi pelanggan. Jadi kata kuncinya adalah produk itu harus sesuai dengan standar kualitasnya. Nah, bisa digunakan dan dibutuhkan konsumen, serta memenuhi spesifikasi ya dari pelanggan. Apa yang menjadi keinginan pelanggan, itulah yang disiapkan. Nah, sekarang kita lanjut ke 4, outcome atau hasil akibat dari langsungnya. Jadi apa sebenarnya outcome-nya? Jadi outcome ini adalah perubahan atau manfaat langsung yang dirasakan oleh pelanggan atau pengguna setelah menggunakan output. Contoh dalam manajemen operasional ya. Pelanggan puas karena menerima produk berkualitas tepat waktu. Nah, jadi ada kepuasan. Nah, ini outcome. Sehingga nanti harapannya pelanggan bisa kembali membeli. Kemudian efisiensi operasional meningkat karena proses produksi lebih cepat. Nah, kalau sudah efisiensi berarti perusahaan akan mendapatkan profit yang lebih besar. Kemudian penurunan jumlah keluhan pelanggan. Ini kalau jasa ya. Karyawan lebih termotivasi karena proses kerja yang lebih baik ya. Nah, outcome sendiri mengindikasikan efektivitas output terhadap kebutuhan atau harapan dari pengguna itu sendiri gitu. Jadi setelah outputnya keluar produknya, maka outcome-nya tentu ini berkaitan dengan bagaimana pelanggan merasa puas ya terhadap produk yang sudah digunakan. Nah, impact-nya, dampak jangka panjang. Definisinya ya, misalnya definisinya ini adalah perubahan besar dan jangka panjang yang terjadi sebagai akibat dari outcome tadi. Ini mencakup dampak ekonomi, sosial ataupun lingkungan. Jadi ini lebih meluas ya. Apa sih dampaknya? Kalau ada pabrik ya di dekat ini kita tempat tinggal kita gitu. Nah, ini impact ini tentu berhubungan dengan nanti bagaimana dampak ekonomi, sosial dan lingkungan ya. Nah, contoh dalam manajemen operasional misalnya perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan dan peningkatan pasar, kemudian reputasi perusahaan meningkat di industri, kemudian muncul inovasi berkelanjutan dalam sistem produksi, kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi lokal karena ekspansi produksi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah pabrik ya dibangun di wilayah kita, impactnya itu
adalah di mana tumbuh ekonomi masyarakat, karena masyarakat di sekitar tempat tinggal itu kemudian mendapatkan pekerjaan dan mereka kemudian bisa hidup ya, dan terus mereka bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ini karakteristiknya tentu bersifat strategis, tidak langsung terlihat, tapi sangat signifikan, perlu waktu untuk diukur dan dianalisis. Nah, kita coba bisa memahaminya dengan ilustrasi singkat ya, supaya mudah ya. Contohnya misalnya industri sepatu. Nah, ini ya. Inputnya apa? Ya kain, kulit, mesin jahit, tenaga kerja. Kemudian prosesnya apa? Pemotongan bahan, perakitan sol, kemudian dijahit. Outputnya apa? Sepatu siap dijual. Outcome-nya apa? Konsumen puas, terjadi repeat order meningkat. Impact-nya merek sepatu menjadi terkenal secara nasional. Nah, jadi kesimpulannya, model input process output outcome impact atau IPOI ini sangat penting dalam manajemen operasional, karena memberikan kerangka sistemik untuk mengidentifikasi titik lemah dalam produksi. Jadi tahu di mana inputnya yang lemah, apa prosesnya, apa hasilnya gitu. Nah, biasanya itu bisa diidentifikasi dimulai dari input dan proses, kemudian mengukur efektivitas proses, kemudian menilai kontribusi operasional terhadap tujuan strategis organisasi. Jadi inilah pentingnya kita memahami input, proses, output, outcome, impact. Oke, demikian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa lebih memahami ya terkait dengan materi ke-11 ini tentang input, proses, output, outcome, dan impact. Nanti kalau tidak ada yang kalau memang belum paham ya, bisa kita diskusikan lebih lanjut di grup WA kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.